merekam ya podcastnya. Nah, you probably know that there are several formats of podcast ya. Jadi ada beberapa format podcast yang mungkin Anda juga sudah tahu ya, ada monolog, ada interview, narrative, ada multi-host, round table, or documentary. Nah, the type of podcast that you will be assigned ya, yang akan ditugaskan kepada Anda itu adalah dalam bentuk interview ya. Nah, interview ini kita lihat dulu ya. For the interview format, the host poses questions ya. Jadi hostnya memberikan sejumlah pertanyaan, prompts atau seperti pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan ya yang mengundang si guestnya ya untuk memberikan penjelasan gitu ya. Atau kalau Anda sudah pernah pakai ChatGPT itu ada prompts-nya gitu ya. And prompts discussion with their guests who are often experts. Jadi pretend you are already an expert ya. Jadi ada yang jadi host, ada yang jadi guest. Biasanya boleh satu, boleh dua yang dianggap sebagai ahlinya gitu ya. Experts on the topic they are discussing. Tapi ini karena Anda kan membuat skripnya dulu, Anda boleh yang jadi guest atau expertnya ya boleh mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang topik yang akan dibahasnya. This one is perfect if you are exploring a new topic. Ya, ini yang untuk interview formatnya. Nah, untuk naratif, jadi untuk yang monolog atau naratif ini kan sendiri ya Anda buatnya, ini tidak akan digunakan di sini, tetapi kalau Anda mau boleh saja, tetapi yang saya rekomendasikan adalah in the interview format ya. Kemudian hostnya boleh satu dan juga dua ya. Nah, kalau multi-host, ini formatnya multi-host podcast are perfect if you want to discuss different opinions and such stories if you don't think you can fill your whole time without awkward pauses. Nah, jadi kalau Anda masih merasa canggung atau takut ngeblank waktu menjadi host, tapi karena ada script ya sebenarnya Anda tidak akan ngeblank, tapi mungkin untuk khawatir nanti recordingnya jadi diulang-ulang, boleh ada hostnya dua ya. You get another host to join you and pick up your slack ya. Jadi untuk menutupi kekurangan Anda boleh hostnya ada dua. Nah, kalau round table ini similar to interview except with multiple guests ya. Jadi kalau round table ini guestnya lebih dari satu, ini boleh juga ya hostnya lebih dari satu, guestnya juga boleh lebih dari satu ya. Ya, jadi tergantung Anda mau satu kelompoknya berapa orang ya. Berarti ini maksimal 4 atau 5 ya, mungkin kalau hostnya 2, guestnya 2 juga, atau maksimal guestnya 3 orang ya untuk round table. So instead of having one expert join you, get a view and have them discuss the topic. And as a host, you can guide them and keep them on track as they share ideas. Jadi kalau guestnya ada 3, berarti jangan sampai guestnya ngomongnya ngalor ngidul ya. But again, here you have to make it clear first, so you don't have to worry about it. Nah, kalau documentary ini ya ini tidak akan sama seperti naratif ya, karena ini biasanya satu orang jadi tidak direkomendasikan ya. Jadi so the format or the type of podcast that you're going to make is in the interview or round table format ya. Now for the language expressions, nah ini kan Anda akan bertukar, ini namanya turn taking ya. Jadi Anda akan saling bergantian berbicara ya. Nah, jadi ada yang namanya keep turn ya, keep turn. Nah, this indicates that the speaker is in the process of expressing thought. Dan jadi kalau guestnya lagi berbicara, you should not interrupt ya. Jadi kalau sebisa mungkin jangan diinterupsi ya. Kemudian ada istilah yield turn.
This indicates that the speaker is done expressing their thoughts and is ready to listen to the input of the other participant of communication. Jadi sudah beres, itu namanya yield turn. Jadi dia one speaker is finished dan dia sudah siap untuk mendengarkan input atau respon dari yang lain ya. Kemudian take turn, this indicates the switch of the roles ya, jadi pergantian peran where the listener becomes the speaker, jadi pendengar menjadi pembicara, and the speaker becomes the listener, dan si pembicara menjadi pendengar. Jadi saling bergantian bicara dan bergantian mendengarkan ya. Nah, untuk turn taking strateginya, jadi ada sejumlah strategi yang bisa Anda gunakan ya nanti ketika recordingnya untuk memudahkan ya pergantian atau ketika Anda bergantian berbicara jangan sampai ada pause ya atau awkward moment, pokoknya sampai ada pause gitu ya. Pertama, Anda bisa menggunakan non-verbal cues to indicate who will speaking. Kalau di podcast kan nggak akan kelihatan ya, Anda bisa ya boleh pakai apa namanya menggunakan apa ya non-verbal cues mungkin menunjuk siapa yang akan berbicara ya atau memberikan kode-kode gitu ya, cues itu seperti kode ya, kode-kode non-verbal gitu. Atau bisa juga use verbal cues to express your will be in taking the return, atau boleh juga Anda menyampaikan kode atau kodenya bisa juga secara verbal gitu ya, Anda menyampaikan sesuatu atau atau kodenya secara verbal gitu ya, nanti akan ada ekspresinya seperti apa. Atau bisa juga listen to the intonation of the speaker to know when to speak. Jadi kalau dari intonasinya sudah mau selesai, nah Anda udah siap-siap untuk siap-siap untuk gilirannya berbicara gitu ya. Jadi ketika bergantian berbicara bisa strateginya ada kode verbal, ada juga bisa melihat dari intonasi, oh ini udah beres nih ngomongnya, nah Anda siap-siap gitu ya. Nah untuk recordingnya mungkin bisa akan saya kasih waktu yang Anda boleh seminggu off dulu, mungkin Anda butuh waktu ya bergantian memakai fasilitas di Prodi ya, bisa ya. Kalau ada kendala boleh nanti sampaikan ke saya ya, soalnya Pak Dadinya kan lagi di Finland ya Pak Dadinya, dan tidak kendala ya untuk menggunakan fasilitas yang tersedia di Prodi. Nah, ini untuk expressionsnya ya, ucapannya ya, yang pertama ya untuk take turns. Nah, Anda bisa mengatakan okay, you start, silakan ya Anda mulai, atau I'll go first. Nah, kalau I'll go first berarti okay, saya duluan berbicara gitu ya. Atau bertanya ya biar lebih sopan, shall I go first gitu ya, or do you want to begin, misalnya do you want to begin ma'am, bukan saya ya, misalnya do you want to begin Rifki, misalnya do you want to begin Syafia gitu ya, do you want to begin. Kemudian ketika Anda mau menjelaskan lebih panjang lagi ya, you want to make your turn longer, Anda ingin membuat giliran Anda itu lebih lama, Anda ingin lebih lama ngomong pokoknya. Di next ya boleh aja. Atau ingin memperjelas sesuatu, Anda bisa mengatakan what I mean is, yang saya maksud adalah gitu ya. Mungkin Anda bisa, oh ini ngomongnya kepanjangan, dan Anda simpulkan what I mean is gitu ya. Atau bisa juga menyimpulkannya so in other words gitu ya. Ini mungkin Anda sudah sering menggunakan atau sudah pernah menggunakan dengan menulis paragraf ya, in other words ya, atau Anda ingin memberikan contoh nih biar lebih jelas ya, for example gitu ya, atau such as ya. Kemudian strategi untuk avoid silence ya, nah, avoid silence and get time to think. Nah, Anda lupa nih mau ngomong apa, atau sebenarnya Anda bisa sambil megang skripsi ya, but
able to wait silence dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyematkan atau mengingat kembali apa yang harus Anda sampaikan. Ada yang bisa mengatakan so, gitu ya. Oh ini maksudnya gitu ya, ya. So, well, gitu ya. Atau let me think, gitu ya. Mungkin ada biasanya bertanya, kemudian aduh, Anda lupa nih mau jawab apa, let me think, gitu ya. Jadi untuk menghindari suasana hening yang tidak perlu, gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya expressionsnya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan upload di spot ya. Jadi Anda bisa atau Anda screenshot juga boleh ya. Jadi saya ingin ada expression ini ya yang Anda gunakan. Nah, selanjutnya adalah scripting your podcast ya. Nah, yang saya rekomendasikan kan adalah interview style ya atau interview format atau boleh juga dalam round table, multi host atau round table multi guest ya. Nah, yang pertama of course intro, hostnya greet the audience ya, menyapa audience dan memperkenalkan dirinya ya hostnya, introduce self. Dan setelah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan juga kepada co-host, kemudian memperkenalkan guestnya, ya so that's what they will be talking about. Ya, dan menyampaikan topik apa yang akan diperbincangkan. Ini contohnya ini adalah dari podcast yang sudah saya sampaikan ya. Itu ternyata tidak lengkap ya. Barusan saya cek lagi, karena itu saya ngeditnya waktu saya lagi sakit itu ya, saya juga sampai pilek ya, mohon maaf nih kalau soalnya agak bingung ya. Kemudian, nah ini contohnya ya, intronya nih. Welcome to a special episode of Tech News Briefing for Monday, April 3rd. Nah ya, jadi welcome to nama acaranya ya, kemudian hari, tanggal ya. Dan the host introduce herself ya, ini namanya I am Zoe Gomez atau I am Nadia for the Wall Street Journal. Nah ini yang kemarin podcast yang didengarkan ya. Kemudian nah setelah memperkenalkan diri, ini boleh di sini memperkenalkan topiknya itu boleh ya. Nah di sini memperkenalkan topiknya, you've probably been hearing a lot about artificial intelligence. Ya, AI seems to be everywhere these days. Nah, jadi disebutkan bahwa akan membicarakan tentang AI ya. So today you're going back to school. Joining me to break down AI 101 is WSD Science Reporter ya, Eric Nier. Nah, memperkenalkan guestnya ya, Eric Nier ya. Eric, thanks for joining me. Jadi sampaikan dulu ya, terima kasih sudah bergabung pada podcast ini. Nah, ini contohnya ya. Atau Anda juga bisa mendengarkan podcast yang lain untuk inspirasi Anda, boleh ya dalam bahasa Inggris yang mungkin Anda bisa cari juga di Spotify banyak ya. Nah, setelah intro baru you get into the topic. Nah, host asks opening question on the topic ya. Jadi ada host memberikan pertanyaan pembuka nih ya. Nah, di sini contohnya adalah, so I want to deal with the basic today when we talk about AI. What do we even mean? Apa sih sebenarnya kita maksud dengan AI ya ketika kita membicarakan itu, what do we even mean? Ya. Nah, kemudian guysnya memberikan jawaban ya, misalnya sure, well, bla 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 ya. Nah, setelah guysnya menjawab, kemudian hostnya menanyakan follow-up question. Ask follow-up questions raised by guest, answer, or moves on to the next related question. Jadi menanyakan follow-up question yang berdasarkan jawaban yang sudah diberikan oleh guestnya ya. Nah, contohnya, can you tell us what that is and how it relates, gitu ya. Jadi pokoknya pertanyaan follow-up ya. Nah, setelah membahas topiknya ya. Setelah topiknya baru jangan lupa ada closingnya ya. Closingnya bisa dengan summarizing takeaways from the conversation ya. Jadi merangkum takeaways ini poin-poin penting dari interviewnya ya, or hinting or follow atau end ya, and hinting at the next episodes
topic or this, atau bisa juga setelah itu dilanjutkan dengan menyampaikan episode selanjutnya tentang apa, kemudian dengan guestnya siapa ya. Nah, contohnya di sini menutupnya adalah alright, that's the message dari Porto Eric here. Thanks for joining us in this conversation, Eric. Nah, jadi thank you the guest first, kemudian baru okay, that's it for our episode this time. Ya, join us next Monday ya, when we will answer question on ya. Jadi jangan lupa bergabung Senin depan ketika Senin depan ya, kita akan membicarakan tentang apa, atau we will answer question, kita akan menjawab pertanyaan tentang apa, atau we will talk about apa gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk closing remarks-nya. Ya, jadi general structure-nya adalah intro, and get into the topic, and then closing. Any questions so far? I hope you all listening ya, dan Anda semua menyimak ya. Nanti ini Anda bisa dapatkan juga PowerPoint-nya ya agar lebih jelas. Ada pertanyaan? Is that clear enough ya? Cukup jelas ya yang akan Anda lakukan ya. So, nah ini performance testnya ya, with your group. Create a script for a podcast. Jadi buat dulu dia skripnya. The topic should be topic is different ya ini. The topic is about what we have talked earlier ya, a few weeks ago ya, yang itu ya, AI in education, gamification in learning, social media in learning, kemudian the impact of education in learning ya. Jadi Anda buat skripnya dulu dengan kelompok Anda, kemudian minggu depan kita akan ngecek ya. Jadi Anda skrip Anda akan diperiksa oleh kelompok yang lain, dan setelah diperiksa oleh kelompok yang lain baru akan saya periksa lagi ya. Nah, setelah itu baru minggu selanjutnya you will be given a week off ya, Anda diberikan off 1 minggu untuk recording. For the recording you will be given a week to record your podcast ya. Itu saja ya untuk pengarahan untuk podcasting in English-nya ya. Kalau bisa sebelum ya ini nanti akan saya ingatkan kembali ya sebenarnya. Jadi kalau bisa kalau ada sesudah Anda scripting, kalau ada kata-kata yang ada ragu pengucapannya atau tidak tahu pengucapannya bagaimana ya, Anda cek ya. Anda Google bagaimana pronunciation-nya ya. Karena di sana Anda belajarnya itu kan di sana. Yang namanya project based learning, you are learning by doing a project through the process ya. Jadi Anda belajarnya itu dengan mengerjakan project itu, Anda mempelajari how to pronounce the words ya. You are mastering the vocabulary related to educational technology. You know how to take turns. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ingin Anda mempelajari ya. Anda bisa belajar dengan mengerjakan proyek ini, Anda mendapatkan banyak hal gitu ya. Saya rasa itu saja. Ada pertanyaan tentang tugasnya ini? Untuk kelompoknya saya serahkan kepada Anda ya. Jadi kalau interview itu kan minimal berdua ya, satu host, satu guest ya. Jadi untuk kelompoknya berdua atau maksimal, kalau berdua itu berarti berpasangan ya, in pairs or in groups of 5 ya. Jadi berdua atau dalam kelompok yang anggotanya maksimal 5 orang ya. Jadi kalau 5 orang itu hostnya 2, guestnya 3 ya. Tapi jangan sampai ini ya timpang ya. Jadi guestnya 3, kemudian ada satu guest yang ngomongin cuma 1 line, 2 line gitu.
Jadi distribute di dialogues evenly ya. Jadi dialognya itu didistribusikan dengan seimbang ya. Jadi masing-masing misalnya 5 line ya, semua 5 line atau 5 sampai 6 line gitu ya. Jadi jangan sampai ada satu orang yang ngomongnya sedikit sekali ya, karena kan praktisnya itu latihannya itu di sini gitu ya. Jadi kalau bisa sepertinya harus saya kasih batasan ya, minimal Anda ngomongnya berapa kalimat ya, minimal 5 lah ya, kalau jangan minimal, mungkin minimal 10 kalimat ya, 10 kalimat lah ya, 10 kalimat ya. Ya, karena kalau hanya 5 kalimat itu sedikit sekali Anda menguasainya, because this is your opportunity to practice ya, memberikan kesempatan buat Anda untuk to practice speaking English, karena di kesempatan yang lain Anda kan tidak ada kesempatan ya untuk practice, itu kesempatannya kalau tidak Anda cari ya tidak akan ada kesempatan itu. Ini saya berikan kesempatan to practice ya, kemudian Anda semangat tidak terbebani, hanya 10 kalimat ya per orang. Jadi kalau 5 anggotanya 5 orang, berarti script-nya lumayan panjang ya. Oke, cukup jelas, ini baru 70 orang nih, baru di akhir baru 70. Ya mudah-mudahan ini hadir semua ya. Ini saya tidak saya rekam ini kelasnya. Okay, any questions? Is there any questions? No questions? Ibu izin bertanya. Iya, Syafia. Kalau untuk waktunya kira-kira berapa ya Bu? Mungkin Ya, 5 atau sampai 10 menit gitu Bu? ya, durasinya itu berarti tergantung kepada jumlah anggota kelompoknya ya, karena pokoknya yang penting memenuhi minimum each person should speak 10 lines atau 5 kalimat lah, atau kalau lines itu kan berarti bisa kalimat, bisa frase gitu ya. Jadi tolak ukurnya adalah indikatornya minimal 10 kalimat. Jadi 10 kalimat itu ya kalau dalam satu interview mungkin berapa ya, 5 menit mungkin bisa. Jadi yang penting 10 kalimat atau 10 line ya per orang. Jadi kalau itu yang dilihat bukan durasinya, tapi apakah setiap orang sudah mengucapkan 10 lines gitu ya, Syafia? Oh berarti kalau misalnya dalam satu kelompok ada 5 anggota, berarti semuanya berarti harus ngomong ya Bu? Ya, semuanya harus ngomong. Nah mungkin kalau guest mungkin dia bisa yang minimal 10, ya semuanya harus ngomong. Mungkin guest bisa jadi lebih banyak, tetapi singkat-singkat nggak apa-apa gitu. Ya pokoknya diakali saja kan, guys itu bisa, mungkin dia akan lebih banyak menyimpulkan nanti, dia mungkin ketika summarizing di akhir menutup ya, jadi mungkin dia di akhir 5 line, di awal-awal hanya 1, 2. Nah jadi seperti itu, di posisikannya sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau kalau host mungkin lebih banyak di awal dan di akhir gitu, kalau guest berarti merata seperti itu ya. Sama satu lagi Bu, ini kan temanya tuh isu yang lagi sekarang-sekarang gitu. Kalau misalnya nggak sengaja gitu, isunya sama kayak kelompok lain, boleh atau enggak Bu? Topik atau isunya itu yang sudah kita bahas kemarin ya, yang AI in education yang itu loh. Ya, topiknya AI in education yang minggu lalu ya, gamification in learning, social media for learning, kemudian berarti ada 4 ya. Atau kalau boleh juga Anda di luar itu, yang penting bagaimana penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kalaupun topiknya sama ya tidak apa-apa, kan kalimatnya belum
tentu sama persis ya. Nggak apa-apa sama. Oke, baik Bu, cukup. Terima kasih Bu. Ya, bukan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini saya harap Anda suka kelompoknya berpartisipasi. Jadi seandainya ada kelompok yang atau ada anggota kelompok yang susah untuk diajak bekerja sama, sampaikan saja ke saya ya, karena saya tidak ingin memberikan nilai tapi tidak merepresentasikan usaha dan kompetensinya ya. Jadi kalau ada, tapi sebenarnya kan kalau podcast ini kelihatan ya, tiap orang itu kan ngomong ya, nggak ada lah ya seperti itu ya. Kalau di proyek seperti ini akan semuanya kan terlihat ya, berbicara gitu, partisipasi. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup ya untuk perhariannya. Anda boleh silakan dipakai sisa waktunya ini untuk mulai scriptingnya ya, karena minggu depan sudah harus beres ya, harus beres karena kita akan saling mengecek ya, mengecek yang pasti tata bahasanya, kemudian kosakatanya ya, vocabulary-nya ya. Oke, siap ya, minggu depan sudah harus beres ya, tidak ada alasan belum beres. Menulis 10 lain tuh singkat-singkat juga tidak apa-apa ya, 10 kalimat sederhana saya rasa Anda sudah harus bisa ya, gitu. Oke, saya rasa cukup. See you next week with your script ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih kasih. banyak Ibu.